Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nixon Mikael Saragi, NIM 23416226201288 dari TI 23H. Di sini saya akan memilih satu produk hasil proses machining dan menjelaskan proses dari awal sampai akhir prosesnya. Di sini saya mengambil proses pembuatan baut menggunakan machining. Deskripsi produk dari baut adalah komponen mekanik berbentuk silinder berulir yang digunakan untuk mengikat dua atau lebih bagian secara kuat dan stabil. Fungsi utama pertama, menghubungkan bagian konstruksi atau mesin. Yang kedua, memberikan kekuatan dan kestabilan sambungan. Yang ketiga, dapat dibongkar pasang sesuai kebutuhan. Contoh penggunaan, yaitu ada industri otomotif seperti mobil atau motor. Bahan baku, material utama, baja karbon. Contohnya itu S45C, memiliki kekuatan tarik yang tinggi, tahan terhadap tekanan dan benturan, mudah dikerjakan dengan proses machining. Bentuk awal, batang silinder atau round bar, dipilih karena sesuai dengan bentuk akhir baut, ukuran diameter disesuaikan dengan jenis baut yang akan dibuat. Alasan pemilihan bahan, 1. Kuat dan tahan lama. Yang kedua, ekonomis dan mudah diperoleh. Yang ketiga, cocok untuk proses pembuatan dan pembuatan ulir. Yang pertama itu ada proses cutting atau bisa disebut dengan pemotongan. Tujuan prosesnya itu memotong batang logam atau baja karbon sesuai panjang baut yang akan dibuat. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan panjang baut sesuai spesifikasi produk. Yang kedua, batang baja diletakkan pada mesin potong atau gergaji otomatis atau automatic saw. Yang ketiga, proses pemotongan dilakukan secara presisi agar setiap potongan memiliki panjang yang seragam. Peralatan yang digunakan itu ada 1. Mesin potong logam atau cutting machine. Yang kedua ada gergaji pita atau bandsaw, otomatis atau manual. Yang ketiga ada alat ukur panjang atau jangka sorong, mistar. Catatan, pemotongan yang rapi dan akurat penting agar proses machining berikutnya berjalan lancar dan efisien. Yang kedua ada proses turning atau disebut dengan berputar. Tujuan proses dari turning ini adalah membentuk diameter batang dan merapikan permukaan serta ujung baut sesuai ukuran yang diinginkan. Langkah-langkah, 1. Potongan batang dimasukkan ke mesin bubut atau lather machine. Yang kedua, proses pembubutan dilakukan pada bagian badan baut untuk mendapatkan diameter yang presisi. Yang ketiga, ujung baut dirapikan, bisa dibuat tirus untuk mempermudah pemasangan ulir. Yang keempat, jika kepala baut belum dibentuk melalui forging, kepala baut juga bisa dibentuk di mesin bubut. Peralatan yang digunakan itu, yang pertama ada mesin bubut atau manual CNC, yang kedua ada pahat bubut atau cutting tool, yang ketiga ada pendingin cairan atau coolant untuk mencegah panas berlebih. Catatan, akurasi dalam proses bubut sangat penting agar baut mudah diulir dan dapat dipasang dengan presisi. Yang ketiga itu ada forging, proses forging atau disebut dengan penempaan. Tujuan proses, membentuk kepala baut atau biasanya bentuk segi enam yang berfungsi sebagai tempat cengkeraman alat saat pemasangan. Jenis prosesnya forging atau penempaan. Bisa dilakukan dengan tempat dingin atau cool forging atau tempat panas atau hot forging. Umumnya dilakukan secara otomatis menggunakan mesin press. Langkah-langkah yang pertama, 1. Benda bergerak
benda kerja diposisikan dalam cetakan atau berbentuk kepala baut. Yang kedua, mesin pres menekan logam hingga membentuk kepala sesuai cetakan. Yang ketiga, kepala baut didinginkan jika melalui proses tempa panas. Yang keempat, jika perlu, kepala baut dirapikan dengan proses milling atau pemotongan ringan. Keunggulan forging. Yang pertama, membuat struktur logam lebih kuat. Yang kedua, meningkatkan daya tahan baut terhadap tekanan. Dan yang ketiga, menghasilkan bentuk kepala yang konsisten. Proses yang keempat itu ada threading. Tujuan prosesnya membuat ulir pada batang baut agar dikencangkan dengan mur atau komponen lain. Jenis ulir eksternal atau ulir luar, sampai dibuat di bagian ulir batang baut. Metode pembuatan ulir itu yang pertama ada thread rolling atau penggilingan ulir. Logam ditekan di antara dua roda berputar ulir. Ulir terbentuk karena deformasi plastik atau tanpa pemotongan, dan hasilnya lebih kuat dan permukaan lebih halus. Yang kedua ada thread cutting atau pemotongan ulir. Menggunakan disk atau pahat ulir pada mesin bubut. Cocok untuk produksi kecil atau ulir khusus. Peralatan yang digunakan yaitu ada yang pertama itu mesin ulir otomatis atau manual. Yang kedua ada disk dan holder. Yang ketiga ada mesin bubut dengan pahat ulir. Yang kelima itu ada proses perlakuan panas. Proses kelima itu perlakuan panas. Tujuannya meningkatkan kekuatan, ketahanan haus, daya tahan baut terhadap beban dan lingkungan ekstrim. Jenis perlakuan panas, quenching dan tempering. Yang pertama itu ada quenching tadi, yaitu baut dipanaskan hingga suhu tinggi 800 sampai 900 derajat Celcius, kemudian dicelupkan cepat ke dalam media pendingin atau minyak atau air, dan hasilnya itu struktur menjadi keras tapi rapuh. Yang kedua itu ada tempering. Baut yang telah dikeraskan dipanaskan ulang pada suhu lebih rendah, min 200 sampai 600 derajat Celcius, bertujuan untuk mengurangi kerapuhan dan meningkatkan keuletan. Manfaat dari heat treatment ini yang pertama memperkuat struktur logam, yang kedua meningkatkan umur pakai baut, yang ketiga mencegah keretakan saat digunakan. Dan yang keenam itu ada proses finishing atau infeksi atau yang disebut dengan penyelesaian. Tujuan proses meningkatkan tampilan, ketahanan korosi, dan memastikan kualitas baut sebelum dikemas. Finishing yaitu satu penghalusan permukaan atau polishing atau grinding. Yang kedua, menghilangkan sisa gerinda atau ketidakteraturan pada permukaan baut. Yang ketiga ada pelapisan anti karat atau coating. Contoh galvanisasi seng atau zinc plating. Terus melindungi baut dari karat dan korosi, terutama di lingkungan lembab. Inspeksi kualitas atau quality control itu yang pertama pemeriksaan dimensi atau panjang, diameter, atau ukuran ulir. Yang kedua ada uji kekuatan ulir dan kekerasan bahan. Dan yang ketiga visual check untuk cacat permukaan atau deformasi. Yang ketujuh adalah proses pengemasan. Tujuan prosesnya melindungi produk baut selama penyimpanan dan pengiriman, serta mempermudah distribusi. Langkah-langkah pengemasannya yang pertama, baut yang sudah lolos inspeksi dimasukkan ke dalam kemasan plastik atau kotak karton. Dan yang kedua, kemasan diberi label yang berisi informasi produk seperti ukuran, bahan, dan jumlah. Dan yang ketiga, pengemasan dilakukan dengan rapi untuk mencegah kerusakan fisik saat pengiriman. Manfaat dari pengemasan ini yang pertama, melindungi baut dari kerusakan fisik dan kontaminasi. Yang kedua, mempermudah penanganan dan penyimpanan di gudang.
Dan yang ketiga itu ada menjaga kualitas produk sampai ke tangan konsumen. Kesimpulan, pengemasan yang baik merupakan bagian penting dari proses produksi agar produk sampai ke dalam kondisi terbaik. Kesimpulan buat semuanya itu, proses pembuatan baut meliputi pemotongan, pembubutan, pembentukan kepala, pembuatan ulir, perlakuan panas, finishing, dan pengemasan yang semuanya bertujuan menghasilkan produk berkualitas, kuat, dan tahan lama, sesuai standar industri, serta siap digunakan dalam berbagai aplikasi mekanik. Terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang dalam video ini.